kesultanan yang diberikan oleh negara, khususnya daerah Aceh. Sebelum itu, perkenalkan saya Nafri El Asri sebagai host, dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan narasumber hebat saya. Boleh dong memperkenalkan diri? Oh semuanya, saya gimana ya? Dan saya Rosa begini. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang dasar hukum Aceh. Nah, untuk hal itu boleh dong kepada narasumber gimana sih dasar hukum pada daerah Aceh? Nah untuk mengetahui kenapa Aceh ini memiliki kewenangan khusus, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa dasar hukum yang ada. Nah, keistimewaan Aceh ini diberikan secara resmi melalui beberapa peraturan undang-undang. Dan dasar hukum pertamanya yaitu Undang-Undang Nomor 44 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan otonomi daerah. Memang undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap keistimewaan Aceh dan berkeadilan, budaya pendidikan, ulama, serta adat istiadat. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah Aceh. Nah, dasar pertama saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan daerah Aceh, di mana undang-undang ini mengatur berbagai kewenangan sesuai dengan baik pelaksanaan syariat Islam, lembaga adat, serta partai politik lokal. Nah, jadi keistimewaan Aceh ini memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan pengakuan negara terhadap karakteristik masyarakat Aceh. Wah, sangat keren sekali nih ya pembahasan dari Nabila tentang dasar hukum ini. Jadi kita tahu bagaimana dasar hukumnya. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan bagaimana sih latar belakang dari sejarah Aceh itu sendiri. Boleh dong untuk narasumber gimana sejarah Aceh itu? Nah, jika kita membahas tentang Aceh ini, tentu tidak akan terlepas dari cerita sejarahnya, yang mana Aceh ini merupakan salah satu daerah yang memiliki pengaruh besar melalui Kesultanan Aceh dan juga sejarah Indonesia. Jadi dalam perjuangan kemerdekaan Aceh itu memiliki kontribusi besar terhadap negara republik, di mana tidak hanya dari tenaga kerja tetapi sumber daya alam juga dikontribusikannya. Jadi namun dalam perjalanan itu terdapat perjalanan yang juga antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah Aceh, karena di sini Aceh itu ingin tetap mempertahankan adat istiadat serta ingin menerapkan syariat-syariat Islam dalam kehidupan yang ada di masyarakat gitu. Namun juga terdapat bentrok antara pemerintah Indonesia dengan Aceh atau dengan kita menggunakan Aceh Merdeka nih. Dengan cara damai telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga itu terlahirlah satu kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah oleh negara kepada pemerintahan daerah. Jadi kebijakan atau khususan istimewa ini yang diberikan kepada daerah istimewa Aceh ini bukan semata-mata atau karena lembaga saja, tapi juga karena sejarahnya. Rupanya Aceh ini merupakan daerah kesultanan yang memiliki pengaruh besar. Nah, yang dari saya dengar tadi penjelasan dari narasumber ini terdapat konflik perdamaian antara Aceh dan pemerintah Indonesia. Nah, gimana sih untuk upaya perdamaian dari Aceh dan Indonesia ini sendiri? Boleh dong kepada narasumber dipersilakan.
kebijakan yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh. Salah satunya itu adalah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang hak untuk melapor beberapa urusan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Dan terima kasih kepada Lina. Setelah menjelaskan pemekaran tentang perdamaian tadi, pasti ada faktor-faktor yang melatar belakangi tentang daerah itu khususan daerah Aceh ini. Nah, boleh dong kepada narasumber gimana faktor-faktor yang melatar belakanginya? Terima kasih kepada host. Nah, ada dari penjelasan sebelumnya yang dijelaskan oleh Pak Umar tadi, ada beberapa faktor bagaimana Aceh ini memperoleh kewenangan khusus. Yang pertama itu ada faktor sejarah. Karena masyarakat Aceh ini memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia. Yang kedua itu ada faktor budaya dan agama. Nah, karena masyarakat Aceh menjadikan dan serta kehidupan yang sangat dekat dengan budaya agama Islam. Dan selain itu ada juga faktor politik dan perdamaian. Pemberian kewenangan khusus kepada Aceh merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memperoleh hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui kebijakan tersebut, Aceh dapat mengatur beberapa urusannya sesuai karakteristiknya tanpa harus keluar dari prinsip negara kesatuan Republik. Wah, sangat keren sekali pemaparan dari narasumber saya pada hari ini. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa keistimewaan Aceh yang diberikan berdasarkan pertimbangan hukum, sejarah, dan kondisi masyarakat. Oke teman-teman, jadi nih kita sudah mendengar gimana sih dasar hukum, sejarah, latar belakang, serta upaya-upaya dari sejarah Aceh ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kami di podcast yang kedua, baik saya tutup dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.